Shalom, saya Nathan dari Fisik 3. Minggu ini kita akan belajar tentang Immanuel. Sebelum kita mulai, mari kita doa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami akan belajar tentang Immanuel Tuhan. Kiranya Engkau menyatukan hati kami menjadi tanah yang subur, agar kami dapat berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Menurut pengamatan saya, banyak anak Tuhan yang stres dan burnout bukan karena dia nggak capable dalam bekerja atau dalam pelayanan, tapi karena fokusnya salah. Mungkin terlalu fokus ke KPI dalam pekerjaan dan tidak dihargai, atau bisa juga terlalu sering pelayanan, membuat kita terjebak dan menjadi burnout. Nah, di saat itu kita ragu, apakah kita ini layak untuk melayani Tuhan? Apakah Tuhan tetap bersama dengan kita? Kita sering kali lupa bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita dan menghargai segala usaha kita. Tema Fuse di tahun ini adalah Appointed for Impact. Nah, kita punya misi untuk menjadi dampak bagi sekitar kita. Di sini, kita mau ingat bahwa ada Immanuel. Nah, apa sih Immanuel itu? Immanuel pertama kali muncul di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu dari kata Ibrani, ada dua kata, Immanu dan El. Immanu artinya yang menyertai kita, El artinya Tuhan. Jadi Tuhan beserta kita. Ini adalah janji Tuhan kepada umatnya bahwa akan ada Mesias yang akan menyertai mereka. Dan nubuatan ini digenapi oleh Yesus. Sekarang di kesempatan kali ini kita harus ingat bahwa Tuhan sudah datang dan memberikan Roh Kudusnya pada kita. Ada ayatnya di Ephesians 5 verse 8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Sebenarnya, perjalanan hidup kita itu sama seperti bangsa Israel. Tadi di ayat tadi dijelaskan bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak gelap lagi. Bangsa Israel di Mesir, kita bukan anak-anak gelap lagi. Mereka berjalan melalui padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita juga sama. Tujuan kita adalah tanah perjanjian. Tujuan kita adalah hidup baru. Nah, walaupun kita tidak bisa langsung melihat tiang awan dan tiang api, penyertaan Tuhan itu tetap selalu bersama dengan kita, tidak pernah pudar. Ada ayatnya, Matthew 28 verse 20, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Kita ini punya misi untuk menjadi impact bagi dunia. Kita sedang berlomba dengan dunia. Dunia memberikan dampak buruk dari sosmed, dari pekerjaan mungkin dari lingkungan toksik, dan lain-lain. Sedangkan kita, anak-anak Tuhan, dampak apa yang kita berikan pada dunia? Karena kalau kita tidak memberikan dampak yang baik, maka dunia akan memberikan dampak yang buruk kepada semua orang. Nah, pengaruh apa yang kita berikan? Dan kita harus menjadi dampak yang baik. Karena untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik agar surga turun ke bumi. Itulah misi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi saat kita menjalani misi itu, kita yang kelelahan karena lupa akan Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan itu tetap setia bersama dengan kita. Dia, walaupun kita burn out, kita lelah, Tuhan tetap setia menunggu kita. Mungkin analoginya sama seperti kita berjalan di pantai pasir yang panas. Saat kita kelelahan, kita melihat belakang kita. Kita hanya melihat 2 jejak telapak kaki. Dan mungkin di situ kita bisa protes. Tuhan, kenapa aku berjalan sendiri? Tapi kita lupa. Atau bahkan seharusnya kita sadar bahwa sebenarnya itu bukan jejak kaki kita. Itu adalah jejak kaki Tuhan yang menggendong kita. Karena di saat-saat sulit, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan itu harus kita ingat. Bentuk penyertaan Tuhan itu adalah segala otoritas, penyertaan, dan kemampuan dan pelindungan Tuhan itu bersama dengan kita. Roma 8 ayat 3 berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saat kita berusaha memberi impact pada dunia, pasti kita akan menghadapi penolakan. Saat kita mau memberikan value yang baik, pasti akan ada yang namanya godaan-godaan dari yang lain, dari yang jahat. Dan disitulah kita sebagai yang the chosen, kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan mungkin ini juga pesan buat kalian yang sedang mengalami
kurang baik dalam kehidupannya, ingat, di dalam lembah yang paling gelap pun Tuhan selalu bersama dengan kita. Walaupun 1000 rebah, 10.000 rebah di sisi dan kanan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, walaupun kita sedang jauh, Tuhan tetap setia menunggu kita kembali. Tuhan selalu mendampingi kita saat kita susah, dan Tuhan selalu setia menunggu kita, menantikan kita, agar kita menjadi anak-anak terang bagi dunia. Sekian sharing dari saya. Amin.